Shalom? Kurang semangat, shalom? Nah, katanya kan KU2 itu prime service, jadi harus lebih semangat. Ya, baik. Terima kasih kesempatannya untuk Ko Gyong dan para penatua di sini. Saya dikasih kesempatan untuk sharing. Nah, pada kali ini saya seperti biasa ya, saya punya tema-tema tuh yang aneh-aneh. Nah, sekarang judulnya itu adalah 99. Ya, basically dari mana? Basically saya ketika saya mendengarkan khotbah Ko Gyong di minggu pertama, saya minta rekamannya dan segala macam, saya tangkap satu ini. Ya. Di dalam Lukas 15 ayat 4 dibilang, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Waktu itu Ko Gyong ada mention ini di dalam khotbahnya dia dan ketika saya tangkap ada satu konflik yang saya temukan. Ya. Yang pertama gini, konfliknya. Kok berani sekali ninggalin 99? Betul nggak? Halo? Betul ya? Kok berani sekali ninggalin yang 99 yang lain? Lalu yang kedua, kok mau repot nyariin yang satu ini doang? Ya, itu konfliknya. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar. Kita akan lihat dari perspektif yang berbeda. Saya akan melakukan framing dulu ya. Framingnya adalah perumpamaan ini itu disebutkan kepada mereka ahli-ahli Taurat, ahli-ahli Farisi yang bahasanya sok tahu. Tapi saya tidak akan membahas itu karena itu sudah biasa. Saya suka yang tidak biasa. Ya, hobi saya suka cari masalah. Ini salah satu masalahnya. Ya, masalahnya untuk diselesaikan maksudnya Bapak Ibu Saudara. Oke, nah dari konflik ini, ketika saya ketika saya berusaha cari tahu lebih dalam, muncul satu kata, repot. Ya, jadi kita dalam tema boldness for the king. Saya nggak akan bilang bahwa Anda harus berani menderita untuk Kristus. No, ada sesuatu part yang keskip nih. Ada suatu part yang keskip dalam berani untuk Kristus memberitakan Injil segala macam. Ya itu apa? Mau repot untuk Kristus. Ya, kalau mohon maaf Bapak Ibu Saudara, ketika ada ditodongkan senjata di kepala kita, it's quick death, mati cepat itu. Nggak berasa, itu kayak bzep, hilang, dah, ya kan? Tapi kalau repot, nanti dulu, ya. Nah, ketika saya berusaha untuk menerjemahkan kata repot itu apa? Mau bersusah payah, mau digangguin, mau bayar harga, itu repot. Ya, kita akan bedah satu-satu. Nah. Dari sisi yang lain adalah 99 itu saya terjemahkan bukan dari sisi seperti yang tadi saya bilang, perumpamaan di Alkitab. Tapi lebih dari sisi apa yang berharga dalam hidup kita. Kenapa? Kita akan tinggalkan itu. Kita akan tinggalkan itu. It is not about the quantity, ya, tapi the equality. Jadi satu ini sama berharga dengan 99. Jadi bukan soal 99 ya. Contoh paling gampang tuh seperti ini. Saya punya anjing. Ya. Kalau saya punya 100 anjing, yang saya punya memori sama dia, saya punya ikatan sama dia, saya punya relationship sama dia. Kalau satu hilang, saya pasti akan tetap cari. Ya, saya pasti akan tetap cari. Kenapa? Sama berharganya. Bukan soal nilainya ya, maksudnya dia lebih mahal dan segala macam. No, ada value, ada cerita, ada memorable yang saya bangun di dalamnya. Jadi sama berharganya. Nah, itu framingnya hari ini. Nah, jadi ada tiga hal. Perspektif, the 99, the lost one, dan the shepherd, sang gembala. Sangat amat mudah bagi domba yang 99 itu bilang,
Aku loh punya tanduk. Aku loh lebih mahal daripada dia. Ngapain sih mesti repot-repot nyariin? No. Seperti yang saya bilang. Cerita hubungan yang dibangun itu jauh lebih mahal daripada nilainya itu. Ya. Nah, saya akan mulai dari The Lost One. Sangat amat mudah bagi orang-orang dari yang 99 ini bilang, ngapain sih repot-repot ya? Saya balik. Kalau Anda yang ada di posisi terhilang, Anda pengen repot dicariin apa enggak? Betul nggak? Misalnya, siapa? Saya nggak berani nih ya, saya pakai Joe aja deh. Contohnya biar saya kenal aja. Ya saya pakai Joe. Joe hilang, nggak ada kabarnya. Pasti dari sisinya dia bilang, ada nggak ya orang yang mau repot nyariin saya? Atau asik, aku hilang. Ya, pasti. Jadi sangat amat mudah kita mengcounter itu. Lalu kenapa saya bahas yang The Lost One? The Lost One ini itu sama seperti saya melihat diri saya sendiri. Ya, ketika Bapak Ibu Saudara bisa melihat saya di tempat ini, saya pastikan ada orang yang mau repot untuk saya. Gak pernah tahu misalnya gini, siapa sih? Dulu saya ketika berada dalam lingkungannya RCC Barat 4 waktu itu, saya itu sukanya mojok di belakang. Saya gak suka terlibat, saya gak suka terlihat. Ya, saya gak suka. Saya introvert akut. Lalu ya ketika ada kakak-kakak, ada Kogiang, ada Kokris, dan semua yang lain yang mau repot untuk saya berdiri hari ini di tempat ini. Gak pernah dibayangin 10 tahun yang lalu, ini orang kurus, ini orang tengil, ini orang yang kurang ajar, bisa berdiri di sini. Gak ada yang pernah tahu Bapak Ibu Saudara. Bahkan saya berdiri jadi pendeta pun saya gak pernah kepikiran dalam hidup saya. Jadi kita harus berpikir bahwa ketika kita dipercaya Tuhan untuk ketemu sesuatu orang yang mungkin terhilang, pertanyaan adalah Bapak Ibu Saudara mau repot gak untuk orang itu? Karena kita gak pernah tahu dia bisa jadi apa nanti 3 atau 10 tahun ke depan. Nah, dari sisi yang berikutnya itu adalah jadi gembala ya harus repot. Ya. Nah, ini yang mau saya tekankan bahwa jadi gembala itu bukan soal saat ini ya. Anda GKM, Anda G-sektor dan segala macam. No, jadi gembala itu artinya Anda tahu kebenaran. Ya, Anda tahu kebenaran. Ketika Anda tahu kebenaran, Anda mau gak mau harus repot untuk mereka yang tidak tahu kebenaran. Karena itu adalah tugas kita. Ya. Nah, dalam Yohanes 21 ayat 15 dibilang, jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Saya tahu bahwa tidak boleh mengganti satu iota dalam Alkitab. Ya. Tapi kata lainnya itu seperti ini. Jawab Gideon kepadanya, benar Tuhan engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, siap-siaplah direpotin karena domba-dombaku. Siap-siap direpotin karena domba-dombaku. Kenapa? Nanti saya akan jelaskan bahwa di sini dibilang, jadi gembala ya harus repot. Kalau saya mau nyari satu orang yang berharga value-nya, saya gak mungkin ninggalin yang lain yang sudah saya dapatkan. Itu orang bodoh. Betul gak? Jadi artinya apa? Saya punya good self-management untuk mengelola 99 supaya saya tidak kehilangan itu juga. Amin. Kenapa pertanyaan yang tadi nih? Kok berani sekali ninggalin 99? Saya percaya si gembala ini punya good self-management. Kalau enggak mungkin dia enggak berani. Jadi ketika saya berani meninggalkan 99 yang lain, saya harus pastikan 99 itu juga aman. Saya harus pastikan 99 ini juga dapat makan. Saya juga pastikan 99 ini terkelola dengan baik. Ketika saya harus enggak ada sama mereka. Nah, hanya ada 2 alasan kamu enggak mau repot.
Ya. Yang pertama, belum punya good self management. Hanya itu, ya. Lalu yang kedua, ketika Anda nggak punya good self management, artinya Anda hanya mau hidup untuk diri sendiri. Hari ini, bukan hari ini aja ya, dalam 1 bulan ini banyak khotbah makanan-makanan keras yang kita terima ketika kita harus berani dengan tema boldness for the king. Saya akan kasih tahu kenapa good self management ini ujungnya muter-muter balik aja. Ya. Belum punya good self management itu karena apa? Dalam manajemen yang baik, Anda harus belajar. Dan namanya belajar, nggak ada yang instan. Dan yang namanya nggak instan, pasti repot. Betul nggak? Kalau nggak mau repot, artinya apa? Hidup untuk dirinya sendiri, sudah. Betul nggak? Ketika saya renungkan ini, oh iya, saya nggak mau repot, itu artinya saya hanya mau hidup untuk diri saya sendiri. Good self management itu, ini yang bisa saya bagikan ya. Pertama, artinya Anda harus punya wawasan yang luas. Ada yang tahu FYP di sini? Ada yang tahu Dark Challenge di sini? Nah, karena saya dipercayakan untuk menggembalakan generasi, bahasa-bahasa itulah yang mereka kenal sekarang. Jadi mau gak mau saya harus ngerti dan paham apa bahasanya mereka. Ya, itu membuat saya harus memaksa diri saya harus punya wawasan yang luas. Di tengah kesibukan kita, saya harus cari tahu apa sih yang lagi trending di generasi saya. Apa sih yang lagi hit di generasi saya. Saya gak bisa, enggak itu bukan bagian saya, no. Ketika Anda nanti punya anak yang sudah beranjak remaja, akan ada gap bahasa yang mungkin Anda nggak ngerti. Tapi itu tugasnya orang tua untuk kita punya wawasan yang luas dan masuk ke dalam dunia mereka. Kenapa? Kalau nggak mereka akan tanya atau mereka akan cari tahu dengan cara mereka. Ngurusin rumah tangga udah repot kan? Apalagi saya harus masuk dalam dunianya mereka lagi. Tambah repot. Ya. Lalu manajemen keuangan. Karena saya tahu Bapak Ibu Saudara. Pelayanan di generasi muda. Ya, dalam pelayanan generasi muda. Nggak ada untungnya. Secara keuangan. Malah yang ada mereka bilang, ada makanan nggak di rumah? Datang. Mereka datang buka kulkas, ada Yakult nggak? Ada ini nggak? Ada itu nggak? Mau marah? Gak bisa. Untuk itulah saya harus repot. Artinya karena mereka tahu paling gampang masuk ke dalam pikiran mereka adalah dengan perut yang kenyang. Jadi saya harus pastikan keuangan saya baik-baik saja. Kenapa? Hampir setiap hari saya sama istri kita cek. Hampir setiap hari malam itu ada anak-anak bilang, ada waktu nggak? CEO room yuk. CEO room itu artinya kodenya kita untuk kita mau tukar pikiran. Kita mau tukar pikiran dengan cara apa? Makan Bapak Ibu Saudara. Istri saya bilang, ya yang aku nggak sempat masak, beli. Kita mau direpotin untuk itu. Lalu manajemen prioritas. Seperti yang saya bilang tadi, banyak anak-anak yang bilang, kok ada waktu nggak? Kok ditanya, ada waktu? Nggak ada Bapak Ibu Saudara. Nggak ada. Tapi kalau nunggu waktu luang tidak akan pernah ada. Kenapa? Waktu luang itu diciptakan. Namanya kan waktu luang. Waktu yang diluangkan. Waktu yang dijadwalkan. Bukan nunggu, kapan aku nggak ada kerjaan? Nggak ada. Ketika anak-anak datang sama saya dan segala macam, saya harus tahu, oke, saya tanya dulu, agendamu apa? Mau ngomongin apa ini. Oh ngomongin pasangan, ngomongin visi, ngomongin kerjaan.
Oke, saya atur. Kamu hari ini ya, kamu hari ini ya, kamu hari ini ya, kamu hari ini ya. Sampai pernah satu kali dalam minggu kemarin, saya harus ngeladenin salah satu anak sampai jam setengah 12 malam. Dan saya harus bangun pagi untuk besok paginya. Ya itu, siap-siaplah direpotin sama domba-domba Anda. Lalu ada manajemen stresnya. Menggembalakan domba, gak mungkin gak stres. Karena apa? Semua ini kayak kita tuh dituntut perfect. Kita dituntut banyak hal dan segala macam, itu pasti stres Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita sebagai manusia biasa, stres itu pasti ada. Ya. Kalau kita gak bisa manajemen, pernah gak sih Bapak Ibu Saudara ada masalah di kantor, pelampiasannya ke anak atau ke istri gitu. Kalau kita gak, ya sama seperti itu. Kalau kita gak bisa kelola itu dengan baik, mereka gak ngerti apa-apa ini. Kesambet aja tiba-tiba. Kamu gini aja kok gak ngerti. Contoh paling gampang. Tadi Bapak Ibu Saudara lihat saya didoain. Lihat ya. Tahu gak apa yang terjadi? Saya groginya minta ampun Bapak Ibu Saudara. Ketika saya grogi. Kok dia gak bilang, gitu aja gak ngerti. Gitu aja gak bisa. Masa udah kayak gitu aja masih grogi? Enggak. Yang beliau lakukan apa? Beliau repot, ayo kita berdoa. Dan itu akan saya ingat ketika ada anak yang bilang nanti one day. Ya, kok saya grogi. Saya ingat teladan yang dikasih. Ayo kita berdoa. Don't create exit plan. Ini saya benar-benar dapat fresh from the heaven dalam minggu ini. Kenapa? Saya akan cerita ketika saya dipercayakan Tuhan dalam satu tanggung jawab yang baru. Saya cerita ke Rico. Dan dia bilang seperti ini. Yon, don't create exit plan. Maksudnya apa? Kalau saya sedang membangun startup, exit plan daripada startup itu apa? Perusahaan itu dibeli orang. Exit plan-nya. Atau enggak, kamu mau kelola sendiri. Ya, pilihannya ya kalau kamu mau kelola sendiri, ya, kamu harus kaya banget lah. Karena kan sahammu akan dibeli dan segala macam. Nah, ketika saya bangun startup, exit plan-nya sudah disetujui. Perusahaan ini akan dibeli. Nah, sama seperti dengan kehidupan saya. Ketika saya bilang, Yon, si Rico bilang, Yon, kamu dipercaya Tuhan untuk bangun perusahaan. Jangan bikin exit plan apa? Sibuk. Oh, mohon maaf. Saya sudah susah ditemui. Saya sudah tidak punya waktu untuk memberitakan Injil. Saya sudah tidak punya waktu untuk membalakan domba-domba. Kenapa? Ada yang harus saya urus. Itu exit plan saya. Saya pernah ketemu dengan seorang komsel, anak ya di komsel. Dia bilang, dulu dia gak punya pekerjaan dan segala macam. Terus, kok mohon maaf saya kayaknya udah gak bisa ikut komsel. Kenapa? Saya sibuk. Ada yang aneh Bapak Ibu Saudara. Ya, ketika Anda meminta sesuatu dari Tuhan, berdoa. Tuhan, kasih saya kerjaan, gini-gini, bla 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 bla. Ketika dikasih, itu membuat Anda jadi tidak melayani Tuhan, jadi sibuk dan segala macam. Ada yang aneh. Malah harusnya kamu dipercaya lebih, kamu juga akan dituntut lebih. Itu sama kayak gini contoh ya. Saya pernah ini kejadian, tidak di RCC, di gereja lain. Ngomong gini, ya kamu aja yang maju, kamu kan belum nikah. What? Kamu kan belum nikah. Atau lagi baru-baru ini, udah Gideon aja gini. Kan kamu belum punya anak. What? Yang minta anak siapa? Kamu minta anak sama Tuhan dan kamu bilang, saya gak bisa melayani Tuhan karena punya anak gitu. Ada yang aneh Bapak Ibu dengan pemikiran seperti ini. Ya artinya itu akan dituntut lebih dalam kehidupan kita.
Jadi jangan create exit plan. Kalau Tuhan udah kasih, Tuhan pasti mampukan. Jangan bikin alasan. Ada 3 hal wajib repot. Ya, ada 3 hal yang wajib repot dalam kebenaran firman Tuhan. Yang pertama memenangkan jiwa. Dalam Roma 10 ayat 14. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepadanya. Bagaimana mereka dapat percaya kepadanya jika mereka tidak mendengar tentang dia. Dan bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya. Ada yang pernah berpikir, oh jadi G-sektor enak ya. Gak perlu komsel lagi. Siapa bilang? Siapa bilang Bapak Ibu Saudara? Malah kita harus di bawah kita tuh ada banyak komsel. Saya harus bagi waktu, ini sama, ini saya harus datang, ini saya harus datang, ini harus datang, ini harus datang. Nggak ada. Nggak ada kayaknya itu kita punya waktu kosong itu nggak ada. Ya waktu kosong ya harus kita ciptakan sendiri. Enggak, oke hari ini saya mau mengkosongkan diri karena saya mau begini. No. Saya kemarin-kemarin juga berpikir, kok udah Minggu aja ya? Kok udah Sabtu aja ya? Cepat sekali hari ini Bapak Ibu Saudara. Dan rasanya itu seperti kalau kita gak kerja keras, gak kerja benar untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk kerajaan sorga. Itu kayak, aku kemarin-kemarin ngapain ya? 3 hal wajib. 1, memenangkan jiwa. Tapi tidak berhenti daripada situ. Memuridkan jiwa itu pasti repot. Ya. Itu sama seperti gini, analoginya ya. Bapak Ibu Saudara punya anak, memenangkan jiwa tuh. Setelah itu dibiarin begitu aja. Nggak diurus, nggak bawa mereka dalam pengenalan yang benar. Ya. Kolose 1 ayat 10 bilang, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengenalan yang benar tentang Allah. Saya datang ke komsel, saya lihat, mereka sharingnya bagaimana. Kalau ada salah saya harus perbaikin. Kalau ada yang bagus harus saya puji. Kalau ada yang nggak benar harus saya tegur. Repot ya itu memuridkan jiwa. Kalau ada yang sakit saya harus jenguk. Kalau ada yang nggak punya pekerjaan harus kita bantu cariin pekerjaan. Segala macam. Repot, ya. Makanya Bapak Ibu Saudara jangan bilang Anda mau menderita buat Tuhan. Tapi Anda nggak mau repot buat Tuhan. Bohong. Pasti repot. Ya. Dalam ikut kebenaran firman Tuhan dan dalam kerajaan wajib ada satu iklan bilangnya berani kotor itu baik. Saya akan ganti berani repot itu wajib Bapak Ibu Saudara. Wajib, nggak ada ceritanya Anda ikut Kristen dan Anda tidak repot, nggak ada. Kemarin di doa pagi saya bilang tentang the cross we carry. Salib yang harus kita pikul. Salib yang harus Anda pikul, itu posisinya harus di pundak seperti ini. Nggak ada salib itu dinaikin di atas Pajero, itu nggak ada. Nggak ada, harus dipikul. Dan namanya dipikul, pasti repot. Kan nggak ada kalau orang lihat bawa salib naik Pajero gitu atau naik pickup, nggak ada. Ya harus dipikul, karena itulah yang seharusnya memuridkan jiwa. Repot Bapak Ibu Saudara. Ada 3 hal wajib lagi yang lain yaitu menyelesaikan panggilan. Ya. Saya beritahu ini ayat yang paling saya suka. Ini cocokologi. Ya, 99, apa yang berharga? Yaitu di Yeremia 33 ayat 3. 33 kali 3 sama dengan 99. Cocokologi. Ya. Menyelesaikan panggilan pasti repot. Ya. Yeremia ini salah nih. Yeremia 33 ayat 3 dibilang berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau dan aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Dalam setiap yang tadi memenangkan jiwa, memuridkan jiwa, pasti ada banyak tantangan Bapak Ibu Saudara yang mungkin itu di luar kemampuan kita. Tapi Tuhan kasih janji itu seperti ini.
berserulah kepadaku. Dalam terjemahan lainnya keren. Ask me and I will tell you some remarkable secret. Remarkable secret itu kayak gini. Bapak Ibu Saudara dapat tantangan, bingung, gak tahu caranya nyelesainnya gimana. Ya, remarkable secret itu kayak jalan keluar ini memang aku tandain, ya. Rahasia ini aku tandain, jawaban ini aku tandain hanya untuk Bapak Ibu Saudara yang bisa buka. Remarkable secret. Orang lain gak akan pernah bisa buka. Kenapa? Tantangan itu buat Anda dan jawaban itu buat Anda. Tapi mau buka remarkable secret harus repot. New experience dengan Tuhan itu hanya bisa Anda nikmatin dengan pikul salib. Dengan repot untuk Kristus. Ya. Ketika kakak-kakak di tempat ini, Ko Giong, Ko Chris, CVB, Rico dan segala macam. Repot untuk saya. Ya. Repot memenangkan jiwa saya dan segala macam. Saya mau balas mereka udah punya semua. Yang saya lakukan apa? Saya bisa bantu apa? Saya join kerepotan. Saya bantu meringankan kerepotannya mereka. Oke, saya akan ngurus KGC. Kamu ngurus ini ya? Oke. Itulah yang dikerjakan bersama dengan Tuhan. Ketika orang Kristen yang mature, mereka akan tahu untuk bapaknya. Kayak bapakku repot deh. Keluargaku repot deh. Aku mau join kerepotan dah. Apa yang bisa saya bantu? Apa yang bisa saya bantu? Ask me and I will tell you some remarkable secret about what is going to happen here. Apa yang terjadi, ini Anda akan alamin dan Anda akan diberitahu apa yang sedang terjadi. Seperti yang Pak Arifin bilang tadi, gimana ceritanya Anda mau menafsirkan mimpi, misalnya Kosem, semalam saya mimpi apa? Terjemahkan. Cerita dulu dong. Enggak mau. Oke, saya terima tantangan Anda. Remarkable secret. Nah, itu akan dibukakan sama Anda. Tapi Anda harus mau pikul salib, mau repot dulu itu kuncinya. Kalau enggak, ya rahasia-rahasia yang sederhana aja. Nah, jadi kesimpulannya adalah tidak ada orang yang terlalu sibuk, yang ada adanya orang yang gak bisa manage waktu dengan baik. Tidak ada. Kemarin satu kali kita meeting soal tim PAW ya, tim PAW. Lalu mereka bilang, ya mohon maaf, saya sibuk. Saya cuma bilang, apa? Saya sibuk apa? Saya tidak bisa manage waktu dengan baik. Good. Coba Bapak Ibu Saudara kalau ditanya sama Tuhan seperti itu. Kamu ngapain aja? Kalian ngapain aja? Aduh Tuhan saya sibuk. Apa? Tuhan saya sibuk apa? Tuhan saya cuma hidup untuk diri sendiri. Itu jawaban yang saya mau. Gak ada orang yang terlalu sibuk. Ketika saya bilang, aduh saya sibuk. Saya ngelihat mentor saya dan segala macam. Lebih sibukan Ko Giong kayaknya. Tapi kok dia bisa? Ko Giong makan emas? Enggak. Makanannya sama. Ya kan? Ketika saya bilang, pada waktu saya membangun hubungan sama istri saya, kita diwajibkan cari mentor kan. Saya menghadap sama Ko Giong, kita membangun hubungan. Saya tahu persis, enggak tahu Ko Giong masih ingat apa enggak. Saya tahu persis bahwa Ko Giong bilang, saya tidak menerima menti lagi. Sudah dipercayakan dengan Ko Chris dan segala macam. Terus saya memberanikan diri, saya menghadap sama beliau. Dan saya harus punya alasan yang kuat kenapa saya harus
bersikeras, kok harus mentorin saya. Bukan berarti saya mengesampingkan yang lain ya, tidak. Sama sekali tidak. Tapi saya tahu persis, ketika saya jadi pembalap profesional, saya harus dilatih oleh pembalap profesional. Saya nggak bisa mau jadi pembalap profesional, tetapi saya dilatih oleh petinju profesional. Jadi saya tahu akan jadi apa saya. Dan saya harus dilatih sama orang yang tepat. Dan itu yang akan menjadi legacy untuk kami ketika kami harus menggembalakan generasi. Yang punya hubungan berbobot pasti siap harus repot. Menikah repot apa enggak Bapak Ibu Saudara? Enggak? Repot enggak? Ya repot. Ya. Punya anak repot apa enggak? Repot. Tapi ketika anak Anda mau nanyain, "Pa, 3 kali 3 berapa?" Anda harus mau digangguin sama dia. Apa Bapak Saudara bilang, "Cari di Google nak." Ya. Pertama kali saya menikah, kami baru melihat bahwa mengurus surat repot. Mondar-mandir, ngurus surat itu repot. Tapi itu bukti bahwa saya punya hubungan yang berbobot. Kalau enggak, misalnya, "Yang kamu urus sendiri deh." Yang mau nikah siapa? Sama, kalau kita bilang kita punya hubungan yang berbobot dengan Tuhan, Anda gak mau repot, ada yang salah dengan hubungan Anda. Jadi jangan bilang mau menderita untuk Kristus, jika belum berani mau repot untuk Kristus. Mungkin hari ini saya akan sedikit keras atau seperti apa ya. Ini yang saya dapetin ketika saya harus repot untuk Tuhan. Saya harus melakukan sesuatu untuk Tuhan. Gak bisa saya bilang enggak saya hidup untuk dirinya sendiri. Pada akhir zaman manusia akan hidup untuk dirinya sendiri. Artinya apa? Mereka tidak mau repot untuk orang lain. Kita dapat example bahwa Kristus mau repot nyari jalan yang istilahnya dikenang oleh manusia. Bahwa ketulusan karena kerepotan itu mau digangguin, mau bayar harga, mau segala macam. Orang akan ngelihat. Sebenarnya bisa kan Tuhan menghapuskan dosa manusia tanpa harus mati di kayu salib? Bisa. Tapi Tuhan memilih jalan yang repot supaya apa? Ketulusannya diakui. Orang yang mau digangguin, itu artinya apa? Iya aku tulus sayang sama kamu. Iya aku tulus mau ngajar kamu. Iya aku tulus mau buat kamu punya hidup yang lebih baik. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Mari kita bangkit berdiri sambil kita mempersiapkan perjamuan kudus kita.